Salam jumpa Bapak dan Ibu peserta e-learning pengenalan aplikasi Sakti bagi kementerian atau lembaga. Setelah mengikuti e-learning ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menerangkan proses bisnis dan menu yang terdapat dalam aplikasi Sakti. Dalam e-learning ini, Bapak dan Ibu akan mempelajari 1. Overview aplikasi Sakti, 2. Pengenalan modul admin dan modul penganggaran, 3. Pengenalan kelompok modul pelaksanaan anggaran, 4. Pengenalan kelompok modul pelaporan. Pada kesempatan kali ini, bersama saya, Rafli Rasyad Harahap, kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu mengenai pengenalan kelompok modul pelaksanaan anggaran. Materi ini terbagi menjadi 3 video, yaitu 1. Pengenalan modul komitmen, 2. Pengenalan modul pembayaran, 3. Pengenalan modul bendahara. Pada video yang pertama, kita akan mempelajari pengenalan modul komitmen. Mari kita simak bersama pembahasannya. Hari ini, kita akan belajar tentang 1. Fungsi modul komitmen, 2. Ruang lingkup modul komitmen, 3. Relasi modul komitmen dengan modul lainnya, 4. User modul komitmen, 5. Kewenangan user modul komitmen, 6. Manajemen supplier, 7. Manajemen kontrak, 8. Pencatatan BST, dan 9. Konfirmasi capaian output. Fungsi modul komitmen. Yang pertama, manajemen supplier. Manajemen supplier ini bertujuan untuk memanage data-data detail terkait supplier, baik itu supplier berupa satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai, dan juga digunakan sebagai arah tujuan pembayaran, dan juga meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer, maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajemen terkait supplier. Yang kedua, manajemen komitmen atau kontrak. Manajemen komitmen atau komitmen manajemen bertujuan untuk melakukan perencanaan kas atas dasar perkiraan arus kas yang menyertai pelunasan sebuah komitmen. Ketiga, pencatatan BAST. Pencatatan BAST ini digunakan untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima barang atau jasa. Terdiri dari BAST kontraktual ataupun non-kontraktual. Yang terakhir adalah konfirmasi capaian output. Digunakan untuk mencatat capaian realisasi volume rincian output dan progres capaian rincian output untuk disandingkan dengan realisasi belanja sebagai dasar konfirmasi capaian output ke KPPN. Ruang lingkup modul komitmen. Pertama, pada manajemen supplier, ada perekaman data supplier, pembuatan ADK supplier, dan upload rekam NRS. Pada manajemen kontrak, terdapat perekaman data kontrak, pembuatan ADK kontrak, upload rekam CAN, dan monitoring kontrak atau karwas kontrak. Selanjutnya, pencatatan BST. Terdiri dari BST kontraktual dan BST non-kontraktual. Untuk BST non-kontraktual terdiri dari BST LS non-kontrak, BST KKP, BST falas, BST UP, BST hibah kas, dan BST hibah barang jasa dan surat berharga. Terakhir, konfirmasi capaian output terdiri dari perekaman capaian volume RO, perekaman capaian progres RO, dan konfirmasi capaian output dengan KPPN. Relasi modul komitmen dengan modul lainnya. Pertama, relasi modul komitmen dengan modul anggaran, di mana modul anggaran memberikan informasi data pagu yang dapat digunakan pada modul komitmen. Selanjutnya, modul komitmen akan memberikan informasi balik kepada modul anggaran terkait pagu yang sudah digunakan. Pada modul GLP, relasi modul komitmen adalah modul GLP akan memberikan informasi peta jurnal yang dapat digunakan modul komitmen. Dan modul komitmen selanjutnya akan memberikan informasi terkait jurnal akuntansi yang terbentuk atas transaksi yang telah direkam pada modul komitmen. Untuk relasi dengan modul pembayaran, modul komitmen itu memberikan informasi terkait supplier, kontrak, dan BST yang dijadikan sebagai sumber data pada modul pembayaran. Sebaliknya, modul pembayaran akan memberikan informasi terkait informasi apa-apa saja yang telah dilakukan proses pembayarannya. Selanjutnya, relasi dengan modul aset tetap atau persediaan, di mana modul komitmen akan menyampaikan informasi terkait aset tetap dan persediaan yang telah direkam pada kontrak dan BAST. Sebaliknya, modul aset tetap dan persediaan akan memberikan informasi terkait aset tetap dan persediaan yang sudah didetailkan pada kontrak dan BAST. Terakhir, ada relasi dengan aplikasi GPP, yakni aplikasi di luar Sakti, di mana aplikasi GPP akan memberikan informasi data pegawai dan data gaji kepada modul komitmen. Selanjutnya, user modul komitmen. Untuk user modul komitmen ini terdiri dari 2 peran, yakni peran operator dan peran approver. Untuk kewenangan user modul komitmen,
Kewenangan operator itu pertama, melakukan perekaman data supplier, data kontrak, BST kontraktual, BST non-kontraktual, dan konfirmasi capaian output, mencetak dokumen data supplier, ringkasan kontrak, dan penguasaan kontrak, menerima masukan dari aplikasi pendukung yang terkait, dan melakukan monitoring pengiriman data supplier dan kontrak. Sedangkan untuk kewenangan approver adalah meneliti kesesuaian data dengan dokumen pendukung pembayaran, melakukan validasi secara sistem, menandatangani dokumen pendukung pembayaran, dan membuat data supplier dan data kontrak. Terakhir, melakukan monitoring pengiriman data supplier dan kontrak.